Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PAK dan PAHK atau penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Langsung saja kita memasuki definisi PAK dan PAHK. Sini penyakit akibat kerja, yaitu definisinya penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan atau lingkungan kerja yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui ILO. Nah, ILO ini adalah organisasi buruh nasional di bawah naungan PBB atau internasional ya, ini ILO. Dan berkaitan dengan faktor penyebab fisik dalam pekerjaan sepenuhnya dipastikan dan faktor tersebut dapat diidentifikasi atau diukur dan dikendalikan oleh WHO. Menurut para ahli, penyakit akibat kerja yaitu setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, ini dapat dilihat di gambar itu ada beberapa kecelakaan akibat kerja. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit akibat hubungan kerja. Definisi yang pertama yaitu penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Penyakit dapat diperberat atau dipercepat atau kambuh oleh pemaparan di tempat kerja dan dapat mengurangi kapasitas kerja, sifat perorangan, lingkungan, dan faktor sosial budaya umumnya berperan sebagai faktor risiko. Misalnya seperti penyakit asma, hipertensi, dan TBC ya. Kalau yang penyakit akibat kerja misalnya asbestotensi, psikolosis, atau MSDS. Lanjut untuk karakteristik PAK. Karakteristik PAK yang pertama yaitu pemaparan dalam jangka waktu yang berulang dan lama. Yang B, gejala non-spesifik. Dan C, penyakit timbul semasa penderita bekerja. Untuk beberapa jenis penyakit hilang bila tidak bekerja. Kemudian penyebab atau faktor penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik atau suara yang bising, tekanan udara yang berubah-ubah, penerangan yang tinggi, dan kurangnya cahaya dapat mempengaruhi kinerja kita. Bahkan sebaliknya ya, jika kita penerangannya terlalu tinggi, bahkan itu bisa mencederai mata. Yang kedua, faktor mental atau psikologi. Terangan kerja karena tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan kita sebagai pekerja.
Nah, yang C, faktor fisiologis. Sikap kerja yang tidak benar, kerja dengan berdiri yang terlalu lama, dan mengangkut beban yang atau barang-barang yang terlalu berat. Kemudian yang D, faktor biologis. Faktor biologis di sini contohnya banyaknya bakteri, virus, penyakit, atau jamur kulit. Nah, ini ada gambarnya di sini, orang yang mengangkat beban yang begitu berat sekaligus menuruni tangga, dan ini tersandung ya. Nah, kemudian di sini ada gambar terkena virus corona yang sedang marak di negara kita. Dan alhamdulillah negara kita sudah mempunyai vaksin untuk menangani virus corona ini. Semoga dengan vaksin tersebut dapat mengurangi penyakit atau virus corona di negara kita. Dan yang selanjutnya, contoh penyakit akibat hubungan kerja. Yang pertama yaitu penyakit asma. Biasanya penyakit asma terjadi karena keturunan, juga bisa diakibatkan oleh pekerjaan kita, khususnya bagi pekerja bangunan dan pekerja kayu. Yang kedua yaitu atau B, hernia. Hernia itu biasanya penyakit bawaan ya, bukan karena hubungan kerja atau yang lainnya. Biasanya penyakit hernia ini terjadi karena keturunan atau bawaan. Dan yang C, hipertensi, biasanya terjadi pada supir-supir yang kebanyakan minum kopi sehingga kurang tidur. Nah, yang D itu kanker. Kanker itu biasanya keturunan juga bisa atau bawaan. Nah, ini kita atau saya ulangi, penyakit akibat kerja tadi udah. Terus ini gambarnya. Ini ya. Udah. Ini ya. Dan cukup sekian materi dari saya. Saya hanya ingin menambahkan masukan kepada dosen supaya bila mengupload atau memberikan tugas itu jangan di akhir pekan, Pak. Walaupun ini sebenarnya ya kehendak dosen ya, tapi saya ingin memberi saran. Nah, biasanya kan saya mengerjakan tugasnya itu pada hari kerja, Pak. Biasanya lebih mudah kan, biar di sekolahan juga ada fasilitas-fasilitas. Jika Bapak uploadnya hari Sabtu, Minggu, terus Seninnya waktunya udah habis, saya dan teman saya biasanya keteteran. Nah, itu masukan dari saya. Bila diterima ya alhamdulillah, jika tidak ya enggak apa-apa. Udah ya, Pak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.